Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan kita, selalu manusia ingin dicintai dan ingin dicintai. Baik, tetapi juga oleh orang lain. Maka apa yang akan kita inginkan diperbuat orang kepada kita, konsekuensinya juga kita harus siap untuk melakukan hal yang sama. Hari ini gereja mengawali hari mengingatkan kita akan dasar penebusan Kristus, yakni ada dalam semangat penyerahan diri, dan penyerahan diri itu terwujud dalam pelayanan. Dan dasar dan awal pelayanan itu adalah di dalam cinta kasih Allah bagi manusia. Oleh karena itu, apa yang akan kita rayakan dalam 3 hari ke depan ini adalah ungkapan cinta terdalam yang terwujud dalam pemberian diri yang dinyatakan dalam pelayanan. Oleh karena itu, hari ini kita mengenai perjalanan yang terakhir, di mana dia secara simbol memberikan tubuhnya lewat roti, memberikan darahnya lewat anggur. Supaya apa? Supaya para murid itu mengalami sesuatu di dalam diri dan senantiasa dihadirkan kembali. Pemberian diri Yesus itulah yang harus juga menjadi bagian dari kita orang percaya yang setiap minggu atau bahkan setiap hari menerima Ekaristi. Pemberian diri terwujud di dalam semangat pelayanan. Sesudah Yesus makan perjamuan Paskah, sesudah dia mendirikan Ekaristi bersama pada malam terakhir, ia membasuh kaki para murid. Ungkapan apa? Ungkapan seorang hamba, ungkapan seorang pelayan yang mau melayani orang lain. Pemberian diri ia wujudkan dalam kerendahan hati. Ia merendahkan diri seorang guru membasuh kaki para. Ini konsekuensi dari keputusannya yang dia terima. Bukan hanya itu saja, ia pun sebagai manusia mengalami pergumulan. Ketika dia di Taman Getsemani, dia menyadari bahwa tadi dia melakukan secara simbolik lewat roti dan anggur yang dia berikan, simbol tubuh dan darahnya, lewat bagaimana dia merendahkan diri. Namun di dalam Taman Getsemani ia menyadari sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia punya keterbatasan. Maka dia dengan berkeringat darah berdoa kepada Tuhan sampai dia mengatakan dari sisi kemanusiaan, ya Bapa, jika mungkin dia hendak piala ini berlalu daripada, tetapi kehendaklah yang inilah kekuatan yang dimunculkan oleh Yesus. Di bawah sisi kemanusiaan, dia mau menyerahkan itu kepada Bapa. Kehendak Bapa itulah yang terjadi. Dan kehendak Bapa yang terjadi itu terlaksana pada besok yang akan kita rayakan di hari Jumat Agung. Sesudah malam ini dia memasuki jam-jam sengsara, pengadilan, pembunuhan,
hanya simbolik. Dari roti sebagai ungkapan tubuh, dari anggur sebagai ungkapan dada, membasuh kaki para murid. Tetapi dia sungguh menyerahkan kehendak Bapa itu terjadi, yakni dengan memberikan hidupnya mati di atas kayu. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga sebagai orang yang mengatakan diri pengikut Yesus, sungguh mau mengikuti Yesus di dalam setiap apa yang dia inginkan? Mungkin Anda tidak bisa lihat. Minggu yang lalu, ketika kita merayakan Minggu Palma, di mana? Di mana yang mau itu? Waktu Minggu Palma di sini. Pokoknya di Timur Tengah Padang. Berapa orang? Mereka menjadi mati untuk mengungkapkan. Maka apakah kita juga mau siap untuk berkorban, belajar untuk memberikan, mungkin secara simbolik aja, simbolik hal-hal yang sederhana dalam keluarga, dalam kehidupan komunitas beriman, dalam gereja, bahkan dalam masyarakat. Memberikan diri, mungkin waktu kita, mungkin kesempatan kita yang lain, supaya kita boleh secara simbolik menunjukkan saya mau terlibat bersama dengan orang lain. Kita punya kelemahan, punya ketaksanggupan, seperti Yesus yang juga adalah manusia, merasa tak mampu, tak kuat, tak tahan dengan penderitaan, dengan persoalan itu. Tetapi maukah kita juga memberikan itu sebagai bagian dalam kehendak Bapa yang harus terjadi dalam diri kita. Entah sakit penyakit, entah persoalan ekonomi, atau persoalan-persoalan yang lain dalam inilah realitas yang kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Kita itu dalam saling setia lama 40 hari setiap Jumat merenungkan kisah bersama. Apakah kita tidak merenungkan sengsara kehidupan kita yang mana kita di situ juga mau mengikuti kehendak membiarkan. Ataupun saat ini malam ini kita punya pergumulan hidup, kita punya persoalan hidup. Maukah kita berdoa untuk menjaga terjaga padaku berkata. Tadi siang ada 6 orang, 2 orang dibaptis, 4 orang diterima secara resmi dalam gereja Katolik. Mereka mau mengikuti Yesus. Ibu, bapak-bapak muda ini dan ibu, Anda sekalian ditantang, maukah Anda untuk mengikuti Yesus sungguh-sungguh di dalam kehidupan? Ada pergumulan, ada cobaan, ada tantangan, maukah siap untuk mengikuti? Maukah Anda menunjukkan cinta Anda kepada Yesus dengan melayani, memberikan diri kepada keluarga, memberikan diri kepada gereja, dan memberikan diri kepada masyarakat dengan berbagai bentuk yang bisa Anda ungkapkan sebagai pemberian diri. Termasuk maukah Anda sekalian yang baru dibaptis, yang baru diterima dalam gereja Katolik, menjalani pergumulan hidup Anda bersama Tuhan. Maka mari kita juga menyerahkan bersama, menyerahkan seluruh orang yang orang yang paling tua orang dibaptis, sama orang yang terima secara di dalam gereja dengan doa kepada Allah supaya mereka juga boleh mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, boleh melayani dalam berbagai bidang kehidupan, boleh berkorban untuk kebahagiaan diri mereka, tetapi juga untuk kebahagiaan orang lain. Maka kita akan menerima secara resmi
Kami sudah secara resmi